Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang alasan Zoro menjadi peran utama dalam Perang Wano. Namun perlu diketahui, sedari awal karakter dari Zoro ini memang dikenal sebagai sosok karakter terkuat di cerita One Piece. Dengan kekuatan ketiga pedangnya, Zoro punya mimpi dan tujuan besar untuk menjadi sosok pendekar pedang terhebat di dunia. Di antara kelompok topi jerami, Zoro merupakan anggota kru kapal terkuat kedua setelah kaptennya Monkey D. Luffy. Nilai buruannya pun sempat berada di bawah satu tingkat dari Luffy dan satu tingkat di atas Sanji, sebelum kehadiran Jinbei dan naiknya bounty Sanji menjadi 330 juta berry. Namun seperti apakah kekuatan dan kemampuan Zoro ini yang akan berkembang di Wano? Apakah dia akan menjadi peran utama dalam mengalahkan Kaido seperti yang dikatakan oleh para fans? Mari sama-sama kita bahas. Namun perlu diingat, teori yang akan kami sebutkan nantinya hanyalah sebuah opini dan spekulasi berdasarkan fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Nah, gak usah berlama-lama lagi, ini dia pembahasannya. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Dalam alur Wano, sudah diperlihatkan Zoro banyak menyelamatkan negeri Wano. Namun siapa yang akan bertarung melawan Flying Six? Lalu juga siapa yang akan bertarung menghadapi 3 All Stars? Dan siapa yang akan bertarung menghadapi Kaido? Berbagai pertanyaan-pertanyaan tersebut muncul di tengah-tengah fans yang penasaran siapa yang kemungkinan akan memiliki peran besar dalam arc Wano Kuni, terutama dalam pertempuran besar di Onigashima. Perang yang disebut-sebut sebagai perang terbesar dalam cerita One Piece sampai sejauh ini setelah Marineford. Saat perang besar Onigashima dimulai, banyak para fans berspekulasi dan bertanya-tanya siapa yang akan bertarung melawan siapa. Contohnya adalah Sanji yang akan menghadapi King, karena kemampuan airwalk Sanji yang bisa menandingi serangan udara dari King. Namun yang paling menyita perhatian dari semuanya adalah siapa karakter yang kemudian akan menghadapi Kaido. Sebagian menyebutkan Luffy dan ada juga yang menyebutkan Zoro akan mengalahkan Kaido. Namun sejauh ini kita sudah melihat bagaimana usaha Luffy dan Zoro untuk menghadapi Kaido selalu terhalang. Mereka sempat dihadang oleh Numbers, Big Mom, dan bahkan All Stars. Kaido sendiri saat ini sedang menghadapi Red Scabbers yang dipimpin oleh Kinemon. Dan apa yang diperlihatkan oleh Red Scabbers terhadap Kaido dan anak buahnya sangatlah luar biasa. Mereka bahkan mampu mengalahkan Jack the Drog sebelum bertarung dengan Kaido. Kaido saat ini benar-benar dalam posisi terdesak. Bahkan Kaido sama sekali tidak diberi kesempatan untuk menyerang balik. Hal inilah yang kemudian membuat sebagian fans berpikir bahwa Red Scabbers mampu menangani Kaido. Tapi ternyata dugaan tersebut salah. Rasanya terlalu naif jika menganggap Red Scabbers bisa mengalahkan Kaido. Dan hasilnya bisa kita lihat di chapter 993 kemarin. Kaido mulai serius menghadapi Red Scabbers, di mana serangan angin puyuh milik Kaido berakibat fatal bagi Red Scabbers, di mana lengan Kiko saat itu putus. Kaido juga menyebutkan bahwa teknik Tougen Tetsuka yang mereka praktikkan tidak terlalu hebat dan kuat. Bahkan serangan mereka tidak mampu membuka luka lama yang dibuat oleh Oden. Pertanyaannya kemudian, lalu siapa yang mampu melukai Kaido selain mereka semua? Jawabannya tentu saja bukan Luffy, melainkan Zoro. Kemudian apa peranan Zoro dalam pertarungan tersebut? Ya, Zoro memiliki satu elemen penting yang tidak dimiliki oleh Red Scabbers, yaitu sumber daya. Dalam hal ini pedang Enma. Pedang Enma dan pedang yang digunakan oleh para Red Scabbers sangatlah berbeda. Pedang Enma merupakan salah satu pedang yang memiliki tingkat kesempurnaan tinggi, sangat berbeda dengan pedang biasa yang digunakan oleh Red Scabbers. Enma merupakan sebuah pedang yang unik. Pedang tersebut mampu mengonsumsi haki si pengguna dalam jumlah yang sangat besar jika si pengguna tidak mampu untuk mengendalikannya. Dan masalahnya, tidak semua samurai atau ahli pedang mampu mengendalikan kekuatan dahsyat seperti pedang Enma tersebut. Namun kita sudah melihat bagaimana Zoro awalnya kesulitan saat memegang Enma karena kekuatan hakinya sangat luar biasa. Namun Zoro kemudian mampu mengendalikannya dalam waktu yang singkat.
Berbicara masalah kekuatannya, rasanya tidak perlu lagi disebutkan atau dibahas. Bekas luka di perut Kaido menjadi bukti nyata kedahsyatan Enma sangatlah kuat. Lalu berdasarkan hal ini, Zoro sepertinya tidak perlu terlalu berusaha keras untuk mengeluarkan kekuatannya. Yang harus dilakukan adalah hanya menahan dan mengendalikan pedang tersebut agar tidak terlalu banyak mengonsumsi haki dan energinya. Karena jika tidak, maka Zoro akan kelelahan dan kalah. Tapi bagaimana jika kemudian Zoro tidak menahan diri alias benar-benar tampil secara total? Satu tebasan dari pedang Enma sudah cukup untuk memotong ujung tebing. Tentunya efeknya akan terasa lebih dahsyat lagi jika kemudian Zoro mampu melapisinya dengan Bushoku Haki tingkat tinggi. Ada kemungkinan untuk pertama kalinya kita akan melihat Zoro kelelahan dalam bertarung. Semua itu dikarenakan kedahsyatan dari pedang Enma. Namun kekuatan dari Zoro akan terkuras habis demi membuka kembali luka lama dari Kaido. Dan ketika Kaido terluka oleh serangan Zoro, Luffy akan muncul dan kemudian menyerang Kaido dengan serangan dahsyat miliknya. Dengan skenario seperti ini, maka Eiichiro Oda memberikan para pembacanya 3 hal. Pertama, hal ini akan menjadi bukti bahwa Ak Wano Kuni memang merupakan ak dari Zoro. Kemudian, kedua, hal tersebut akan menjaga status yang selama ini sudah terbentuk, di mana Luffy jauh lebih dahsyat dibandingkan Zoro dan yang lain. Namun di sisi lain, hal ini tidak membuat Zoro terlihat lemah, melainkan saat momen inilah kita diperlihatkan pentingnya sosok Zoro. Yang ketiga, momen tersebut akan menjadi bukti bagaimana kedahsyatan sosok Kozuki Oden mengendalikan pedang Enma miliknya tersebut. Namun berdasarkan apa yang diperlihatkan sejauh ini, Oden tidak pernah merasa kelelahan atau letih setelah menggunakan Enma. Oden mampu mengendalikan Enma dan Ame no Habakiri sesuai dengan keinginannya. Hal ini akan membuat Zoro sadar bahwa dia masih butuh banyak belajar untuk bisa menjadi seorang ahli pedang terhebat. Dan tujuan yang paling dekat untuk saat ini adalah mampu mengendalikan Enma dengan penuh. Kesimpulannya adalah Enma merupakan kunci dari pertarungan tersebut. Enma memberikan Zoro kesempatan untuk membuktikan seberapa tangguh dirinya sejauh ini. Dan momen ini juga akan membuktikan bahwa Zoro memang adalah sosok penting untuk kemudian mengalahkan Kaido. Baiklah, itulah tadi teori tentang peran penting Zoro dalam perang Wano Kuni. Namun perlu diingat, teori yang kami sebutkan ini hanyalah berdasarkan opini dan spekulasi pribadi berdasarkan berfakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Jika pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini dan tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. Dan last word, terima kasih.